Trik Abu Nawas membuat muridnya jadi lebih pintar. Abu Nawas seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, juga dikenal sebagai seorang guru yang bijak. Banyak orang tua di Baghdad mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepada Abu Nawas karena mereka percaya bahwa tidak ada guru yang lebih pandai dalam membangun logika dan kecerdasan dibandingkan dia. Namun, Abu Nawas memiliki cara mengajar yang unik, terkadang dianggap aneh oleh sebagian orang. Suatu hari, seorang murid bernama Hamid datang kepada Abu Nawas bersama ayahnya. Abu Nawas, kata sang ayah, anak saya ini malas berpikir, dia sering kesulitan memahami pelajaran. Saya mohon tolong ajari dia agar menjadi lebih pintar. Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya yang tebal. Baiklah, biarkan Hamid belajar bersamaku selama seminggu. Tapi ingat, jangan pernah menanyakan apapun tentang caraku mengajarinya sebelum waktunya. Ayah Hamid mengangguk meskipun sedikit bingung. Hari pertama, pelajaran dari sebuah tali. Pada hari pertama, Abu Nawas memberikan Hamid sebuah tali panjang dan berkata, Hamid, tugasmu hari ini adalah membuat lingkaran sempurna menggunakan tali ini tanpa memotongnya. Jangan bertanya bagaimana caranya, pikirkan sendiri. Hamid mencoba berbagai cara, tetapi semua usahanya gagal. Ketika sore tiba, Hamid dengan wajah lesu berkata, Guru, aku tidak bisa melakukannya. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, mari aku tunjukkan caranya. Ia mengambil tali itu, memegang kedua ujungnya, lalu menyambungkannya, membentuk lingkaran sempurna. Hamid terkejut. Ternyata sesederhana itu. Pelajaran pertama, kata Abu Nawas, kadang masalah terlihat sulit karena pikiranmu yang mempersulitnya. Jika kamu belajar berpikir sederhana, solusi akan datang dengan sendirinya. Hari kedua, menangkap angin. Pada hari kedua, Abu Nawas memberi Hamid sebuah botol kosong. Hamid, tugasmu hari ini adalah menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol ini. Hamid kebingungan. Ia mencoba meniup ke dalam botol, menutupnya dengan cepat, tetapi ia tahu itu tidak benar-benar menangkap angin. Ia mencoba sepanjang hari, tetapi tetap gagal. Ketika sore tiba, Abu Nawas bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini, Hamid? Hamid menjawab, aku belajar bahwa menangkap angin adalah sesuatu yang mustahil, Guru. Abu Nawas tersenyum bijak. Pelajaran kedua, tidak semua tugas yang diberikan padamu harus berhasil kamu selesaikan. Terkadang yang penting adalah kamu mencoba memahami batas kemampuan manusia. Hari ketiga, menimbang bayangan. Pada hari ketiga, Abu Nawas membawa sebuah timbangan dan meminta Hamid untuk menimbang bayangan dari sebuah tongkat. Hamid mencoba mengatur tongkat itu di bawah sinar matahari, memindahkan timbangan ke berbagai sudut, tetapi ia tidak dapat menimbang bayangan tersebut. Ketika hari mulai gelap, Abu Nawas mendekatinya. Bagaimana, Hamid? Guru, ini tidak mungkin, bayangan tidak memiliki berat. Abu Nawas tertawa. Tepat sekali. Pelajaran ketiga, jangan buang waktumu pada sesuatu yang tidak memiliki esensi. Fokuslah pada hal-hal yang nyata dan bermanfaat. Hari keempat, perjalanan tanpa langkah. Pada hari keempat, Abu Nawas berkata, Hamid, hari ini aku ingin kamu pergi sejauh mungkin tanpa melangkahkan kaki satu kali pun. Hamid termenung. Ia berpikir keras. Ia mencoba duduk di atas kain dan menyeret dirinya, tetapi itu melelahkan. Ia bahkan mencoba berguling-guling di atas tanah, tetapi tidak jauh. Ketika sore tiba, Hamid berkata, Guru, aku tidak bisa melakukannya. Abu Nawas tersenyum dan memintanya duduk. Hamid, aku akan menunjukkan caranya. Dengarkan aku baik-baik. Lalu Abu Nawas mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, membuat Hamid seolah-olah sedang melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Hamid tersenyum. Aku mengerti, Guru. Perjalanan tidak selalu membutuhkan langkah. Pikiran dan imajinasi kita bisa membawa kita kemana saja. Pelajaran keempat, gunakan imajinasimu untuk melampaui batas fisikmu, kata Abu Nawas. Hari kelima, ujian akhir. Pada hari terakhir, Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya, termasuk Hamid. Ia memberikan sebuah teka-teki.
Aku memiliki sebuah pintu yang hanya bisa dibuka tanpa kunci, tanpa didobrak, dan tanpa disentuh. Bagaimana caranya? Murid-murid lain mulai berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban. Namun Hamid berdiri dengan percaya diri dan berkata, "Guru, jawabannya adalah membukanya dengan pikiran kita. Sebuah pintu imajiner tidak butuh kunci untuk dibuka." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Tepat sekali Hamid. Pelajaran terakhir adalah ini. Gunakan akalmu, karena akal adalah kunci dari semua pintu yang terkunci." Setelah seminggu berlalu, Hamid kembali kepada ayahnya dengan wajah cerah dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya belajar berpikir cerdas, tetapi juga memahami nilai-nilai hidup yang mendalam. Sang ayah berkata kepada Abu Nawas, "Apa yang kau lakukan kepada anakku? Ia berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat." Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya mengajarinya satu hal, yaitu cara berpikir. Ketika seseorang tahu cara berpikir, ia akan bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini." Sejak saat itu, Hamid tumbuh menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas, dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga kebijaksanaan. Hamid dan tantangan dunia nyata. Setelah Hamid menjadi lebih percaya diri dengan kemampuannya, Abu Nawas memberinya tugas terakhir sebelum ia benar-benar dianggap lulus sebagai murid. Tugas itu sangat sederhana di permukaan, tetapi memiliki kedalaman luar biasa yang membutuhkan kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Abu Nawas berkata, "Hamid, untuk ujian terakhirmu, aku ingin kau pergi ke pasar Baghdad dan mendapatkan sesuatu yang tidak berharga, tetapi mampu membuat orang tertawa dan bahagia." Hamid mengangguk meskipun merasa bingung dengan permintaan tersebut. Di pasar Baghdad, Hamid pergi ke pasar yang ramai. Ia melihat berbagai barang yang dijual, yaitu kain sutra, rempah-rempah, perhiasan, bahkan makanan lezat. Ia berpikir keras tetapi tidak menemukan jawaban. Ketika ia berjalan-jalan di pasar, ia melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan uang untuk membeli permen. Hamid mendekati anak itu dan berkata, "Jangan menangis, aku akan membantumu." Hamid mengambil satu koin dari sakunya dan memberikan anak itu permen. Anak itu tertawa riang dan Hamid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, ia masih merasa belum menyelesaikan tugasnya. Ini terlalu sederhana, pikir Hamid. Ide cemerlang di warung kopi. Saat ia duduk merenung di sebuah warung kopi, ia mendengar percakapan dua pedagang yang sedang bercanda. Salah satu dari mereka berkata, "Kita butuh sesuatu yang lucu untuk menarik perhatian pembeli, sesuatu yang murah tapi menghibur." Tiba-tiba, Hamid mendapatkan ide. Ia mengambil selembar kertas tua dari kantongnya, menulis beberapa kalimat lucu, dan memasang kertas itu di depan warung kopi. Tulisannya berbunyi, "Masuklah jika kau ingin tertawa, tapi keluarlah jika kau ingin menangis karena kantongmu kosong." Para pelanggan yang membaca tulisan itu tertawa terbahak-bahak. Warung kopi itu pun menjadi ramai dan pemiliknya berterima kasih kepada Hamid. Hamid tersenyum. Ia sadar bahwa hal yang tampak sederhana seperti humor dan kebahagiaan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kembali ke Abu Nawas. Hamid pulang dengan membawa kertas yang berisi tulisan itu. Ia menyerahkannya kepada Abu Nawas sambil menceritakan apa yang terjadi di pasar. Abu Nawas membaca tulisan itu dan tertawa. "Kau telah belajar sesuatu yang sangat penting, Hamid. Humor adalah salah satu bentuk kecerdasan. Membuat orang lain bahagia adalah tugas mulia, dan kau melakukannya dengan cara yang sederhana namun bermakna." Hamid bertanya, "Guru, apakah aku sudah lulus?" Abu Nawas mengangguk. "Kau bukan hanya lulus, Hamid. Kau telah memahami inti dari belajar, yaitu menggunakan akalmu untuk kebaikan. Sekarang kau siap menghadapi dunia nyata." Pelajaran yang lebih dalam. Sejak itu, Hamid dikenal di seluruh Baghdad sebagai pemuda cerdas yang mampu memecahkan masalah dengan cara yang unik dan bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu mengingat pelajaran-pelajaran dari Abu Nawas.
Abu Nawas sendiri merasa bangga karena Hamid menjadi bukti bahwa metode pengajarannya yang tidak biasa bisa mencetak murid yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia berkata kepada murid-muridnya yang lain, "Hamid mungkin telah lulus, tetapi kalian semua memiliki tantangan masing-masing. Ingat, kecerdasan bukanlah tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mengetahui cara berpikir dan berbuat baik." Pesan terakhir Abu Nawas. Ketika Hamid bertanya kepada Abu Nawas apa pelajaran terakhir yang harus ia pelajari dalam hidup, Abu Nawas menjawab, "Hamid, hidup adalah sekolah terbesar. Aku hanya bisa memberimu dasar, tetapi hidup akan mengajarkanmu hal-hal yang lebih besar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan gunakan akalmu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Itu adalah bentuk kecerdasan tertinggi." Hamid tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun pelajaran dengan Abu Nawas telah selesai, perjalanan belajarnya baru saja dimulai. Cerita ini menggambarkan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk memahami dunia, menyelesaikan masalah, dan membawa kebaikan kepada orang lain. Trik Abu Nawas bukan hanya soal logika, tetapi juga kebijaksanaan hidup yang membuat murid-muridnya lebih pintar dan juga lebih bijak. Pulang sebagai pahlawan kecil. Setelah Hamid lulus dari Abu Nawas, kabar tentang kecerdasannya menyebar ke seluruh pelosok Baghdad. Orang-orang mulai melihatnya sebagai penerus Abu Nawas, namun Hamid tetap rendah hati. Baginya perjalanan belajarnya baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa dunia memiliki tantangan yang lebih besar daripada sekedar teka-teki yang pernah ia pecahkan di hadapan gurunya. Ketika Hamid berjalan kembali ke kampung halamannya, ia disambut dengan penuh kebanggaan oleh keluarganya. Ibunya yang selama ini mendoakannya menangis haru. "Anakku, kau kini bukan hanya milikku, kau telah menjadi milik masyarakat, seorang yang akan membawa cahaya kebijaksanaan kemanapun kau pergi." Hamid tersenyum. "Ibu, aku hanya seorang murid yang berusaha mempraktikkan apa yang guruku ajarkan, tidak lebih." Namun, di dalam dirinya Hamid tahu bahwa memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan. Tantangan dari kepala desa. Beberapa hari setelah Hamid tiba di kampung halamannya, kepala desa memanggilnya. Kepala desa berkata, "Hamid, kampung ini sedang menghadapi masalah besar. Panen kita gagal dan warga mulai kehilangan harapan. Mereka butuh pemimpin yang bisa memberi solusi." Hamid memandang kepala desa dengan penuh keyakinan. "Apa yang bisa aku lakukan, Tuan Kepala Desa?" Kepala desa menjawab, "Kau telah belajar dari Abu Nawas. Gunakan kecerdasan dan kebijaksanaanmu untuk membantu kampung ini bangkit." Hamid menerima tantangan itu. Ia mengumpulkan seluruh warga di alun-alun kampung dan berkata, "Aku tidak memiliki kekuatan ajaib, tetapi aku belajar bahwa kecerdasan adalah tentang bekerja bersama. Jika kita bersatu, kita bisa mengatasi masalah ini." Strategi Hamid. Hamid kemudian mengatur rencana. Ia membagi warga menjadi beberapa kelompok. 1. Kelompok pencari air. Mereka bertugas mencari sumber air baru karena sawah dan ladang mengering. Kelompok 2, yaitu kelompok penanam cepat panen. Hamid mengusulkan menanam tanaman yang membutuhkan waktu singkat untuk panen seperti sayuran hijau. Kelompok ketiga, yaitu kelompok pengrajin. Ia mengajarkan cara membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang ada, seperti bambu dan daun kelapa, untuk dijual di pasar Baghdad. Kelompok keempat, kelompok motivasi. Hamid meminta beberapa orang bijak di kampung untuk terus memotivasi warga agar tidak menyerah. Hamid sendiri memimpin kelompok pencari air. Ia menggunakan metode yang pernah diajarkan Abu Nawas tentang membaca tanda-tanda alam untuk menemukan sumber air. Setelah berminggu-minggu mencari, mereka menemukan sebuah mata air kecil di kaki bukit. Hamid segera memimpin warga untuk menggali dan membuat saluran air ke ladang mereka. Keajaiban dari kerja keras. Dalam waktu 3 bulan, kampung itu mulai bangkit kembali. Ladang kembali hijau, panen sayuran berhasil, dan kerajinan tangan di kampung itu menjadi terkenal di pasar Baghdad. Kepala desa memuji Hamid di hadapan seluruh warga. "Kita telah belajar bahwa kecerdasan bukan hanya milik orang-orang besar seperti Abu Nawas, tetapi juga milik kita semua jika kita bekerja bersama."
Namun Hamid dengan rendah hati berkata, "Aku hanya menggunakan apa yang sudah diajarkan guruku. Semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kita bersama." Pertemuan terakhir Abu Nawas. Setahun kemudian, Hamid kembali menemui Abu Nawas untuk menceritakan apa yang telah ia lakukan. Ketika Hamid selesai bercerita, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Hamid, aku tidak terkejut dengan pencapaianmu. Aku tahu sejak awal bahwa kau memiliki potensi besar dalam dirimu. Yang membuatku bangga adalah kau tidak sombong dengan pencapaianmu. Itulah ciri orang yang benar-benar bijaksana." Hamid bertanya, "Guru, apa lagi yang harus aku pelajari?" Abu Nawas menjawab, "Hamid, pelajaran terbesar dalam hidup adalah memahami bahwa ilmu itu tidak pernah selesai. Teruslah belajar, teruslah rendah hati, dan gunakan kecerdasanmu untuk melayani orang lain. Jika kau melakukan itu, maka kau akan menjadi lebih dari sekedar muridku. Kau akan menjadi cahaya bagi dunia." Akhir yang membuka awal baru. Hamid pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah selesai. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru itulah yang membuat hidup menjadi indah. Ia terus mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan kebijaksanaan Abu Nawas tidak pernah padam. Dengan cara itu, nama Abu Nawas dan pelajarannya hidup selamanya melalui murid-muridnya yang tak terhitung jumlahnya. Hamid tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga menjadi lebih bijak, membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah tentang membawa manfaat bagi orang lain. Apakah ini akhir cerita? Tidak. Ini adalah awal dari cerita-cerita lain yang akan terus ditulis oleh mereka yang percaya pada kekuatan belajar dan berbagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam hidup, kecerdasan bukan hanya soal logika dan strategi, tetapi juga tentang empati, kerjasama, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan bersama seperti Hamid. Kita semua memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tamat. Trik Abu Nawas membuat muridnya jadi lebih pintar. Abu Nawas seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, juga dikenal sebagai seorang guru yang bijak. Banyak orang tua di Baghdad mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepada Abu Nawas karena mereka percaya bahwa tidak ada guru yang lebih pandai dalam membangun logika dan kecerdasan dibandingkan dia. Namun, Abu Nawas memiliki cara mengajar yang unik, terkadang dianggap aneh oleh sebagian orang. Suatu hari seorang murid bernama Hamid datang kepada Abu Nawas bersama ayahnya. "Abu Nawas," kata sang ayah, "anak saya ini malas berpikir. Dia sering kesulitan memahami pelajaran. Saya mohon tolong ajari dia agar menjadi lebih pintar." Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya yang tebal. "Baiklah, biarkan Hamid belajar bersamaku selama seminggu. Tapi ingat, jangan pernah menanyakan apapun tentang caraku mengajarinya sebelum waktunya." Ayah Hamid mengangguk meskipun sedikit bingung. Hari pertama, pelajaran dari sebuah tali. Pada hari pertama, Abu Nawas memberikan Hamid sebuah tali panjang dan berkata, "Hamid, tugasmu hari ini adalah membuat lingkaran sempurna menggunakan tali ini tanpa memotongnya. Jangan bertanya bagaimana caranya, pikirkan sendiri." Hamid mencoba berbagai cara, tetapi semua usahanya gagal. Ketika sore tiba, Hamid dengan wajah lesu berkata, "Guru, aku tidak bisa melakukannya." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, mari aku tunjukkan caranya." Ia mengambil tali itu, memegang kedua ujungnya, lalu menyambungkannya membentuk lingkaran sempurna. Hamid terkejut, ternyata sesederhana itu. Pelajaran pertama, kata Abu Nawas, "kadang masalah terlihat sulit karena pikiranmu yang mempersulitnya. Jika kamu belajar berpikir sederhana, solusi akan datang dengan sendirinya." Hari kedua, menangkap angin. Pada hari kedua, Abu Nawas memberi Hamid sebuah botol kosong. "Hamid, tugasmu hari ini adalah menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol ini." Hamid kebingungan. Ia mencoba meniup ke dalam botol, menutupnya dengan cepat, tetapi ia tahu itu tidak benar-benar menangkap angin.
Ia mencoba sepanjang hari tetapi tetap gagal. Ketika sore tiba, Abu Nawas bertanya, "Apa yang kamu pelajari hari ini, Hamid?" Hamid menjawab, "Aku belajar bahwa menangkap angin adalah sesuatu yang mustahil, Guru." Abu Nawas tersenyum bijak. Pelajaran kedua, tidak semua tugas yang diberikan padamu harus berhasil kamu selesaikan. Terkadang yang penting adalah kamu mencoba memahami batas kemampuan manusia. Hari ketiga, menimbang bayangan. Pada hari ketiga, Abu Nawas membawa sebuah timbangan dan meminta Hamid untuk menimbang bayangan dari sebuah tongkat. Hamid mencoba mengatur tongkat itu di bawah sinar matahari, memindahkan timbangan ke berbagai sudut, tetapi ia tidak dapat menimbang bayangan tersebut. Ketika hari mulai gelap, Abu Nawas mendekatinya. "Bagaimana, Hamid?" "Guru, ini tidak mungkin, bayangan tidak memiliki berat." Abu Nawas tertawa. "Tepat sekali. Pelajaran ketiga, jangan buang waktumu pada sesuatu yang tidak memiliki esensi. Fokuslah pada hal-hal yang nyata dan bermanfaat." Hari keempat, perjalanan tanpa langkah. Pada hari keempat, Abu Nawas berkata, "Hamid, hari ini aku ingin kamu pergi sejauh mungkin tanpa melangkahkan kaki satu kali pun." Hamid termenung. Ia berpikir keras. Ia mencoba duduk di atas kain dan menyeret dirinya, tetapi itu melelahkan. Ia bahkan mencoba berguling-guling di atas tanah, tetapi tidak jauh. Ketika sore tiba, Hamid berkata, "Guru, aku tidak bisa melakukannya." Abu Nawas tersenyum dan memintanya duduk. "Hamid, aku akan menunjukkan caranya. Dengarkan aku baik-baik." Lalu Abu Nawas mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, membuat Hamid seolah-olah sedang melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Hamid tersenyum. "Aku mengerti, Guru. Perjalanan tidak selalu membutuhkan langkah. Pikiran dan imajinasi kita bisa membawa kita kemana saja." Pelajaran keempat, gunakan imajinasimu untuk melampaui batas fisikmu, kata Abu Nawas. Hari kelima, ujian akhir. Pada hari terakhir, Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya, termasuk Hamid. Ia memberikan sebuah teka-teki. "Aku memiliki sebuah pintu yang hanya bisa dibuka tanpa kunci, tanpa didobrak, dan tanpa disentuh. Bagaimana caranya?" Murid-murid lain mulai berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban. Namun Hamid berdiri dengan percaya diri dan berkata, "Guru, jawabannya adalah membukanya dengan pikiran kita. Sebuah pintu imajiner tidak butuh kunci untuk dibuka." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Tepat sekali, Hamid. Pelajaran terakhir adalah ini. Gunakan akalmu, karena akal adalah kunci dari semua pintu yang terkunci." Setelah seminggu berlalu, Hamid kembali kepada ayahnya dengan wajah cerah dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya belajar berpikir cerdas, tetapi juga memahami nilai-nilai hidup yang mendalam. Sang ayah berkata kepada Abu Nawas, "Apa yang kau lakukan kepada anakku? Ia berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat." Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya mengajarinya satu hal, yaitu cara berpikir. Ketika seseorang tahu cara berpikir, ia akan bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini." Sejak saat itu, Hamid tumbuh menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas, dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga kebijaksanaan. Hamid dan tantangan dunia nyata. Setelah Hamid menjadi lebih percaya diri dengan kemampuannya, Abu Nawas memberinya tugas terakhir sebelum ia benar-benar dianggap lulus sebagai murid. Tugas itu sangat sederhana di permukaan, tetapi memiliki kedalaman luar biasa yang membutuhkan kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Abu Nawas berkata, "Hamid, untuk ujian terakhirmu, aku ingin kau pergi ke pasar Baghdad dan mendapatkan sesuatu yang tidak berharga, tetapi mampu membuat orang tertawa dan bahagia." Hamid mengangguk meskipun merasa bingung dengan permintaan tersebut. Di pasar Baghdad, Hamid pergi ke pasar yang ramai. Ia melihat berbagai barang yang dijual, yaitu kain sutra, rempah-rempah, perhiasan, bahkan makanan lezat. Ia berpikir keras tetapi tidak menemukan jawaban. Ketika ia berjalan-jalan di pasar,
ia melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan uang untuk membeli permen. Hamid mendekati anak itu dan berkata, "Jangan menangis, aku akan membantumu." Hamid mengambil satu koin dari sakunya dan membelikan anak itu permen. Anak itu tertawa riang dan Hamid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, ia masih merasa belum menyelesaikan tugasnya. Ini terlalu sederhana, pikir Hamid. Ide cemerlang di warung kopi. Saat ia duduk merenung di sebuah warung kopi, ia mendengar percakapan dua pedagang yang sedang bercanda. Salah satu dari mereka berkata, "Kita butuh sesuatu yang lucu untuk menarik perhatian pembeli, sesuatu yang murah tapi menghibur." Tiba-tiba, Hamid mendapatkan ide. Ia mengambil selembar kertas tua dari kantongnya, menulis beberapa kalimat lucu, dan memasang kertas itu di depan warung kopi. Tulisannya berbunyi, "Masuklah jika kau ingin tertawa, tapi keluarlah jika kau ingin menangis karena kantongmu kosong." Para pelanggan yang membaca tulisan itu tertawa terbahak-bahak. Warung kopi itu pun menjadi ramai dan pemiliknya berterima kasih kepada Hamid. Hamid tersenyum. Ia sadar bahwa hal yang tampak sederhana seperti humor dan kebahagiaan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kembali ke Abu Nawas. Hamid pulang dengan membawa kertas yang berisi tulisan itu. Ia menyerahkannya kepada Abu Nawas sambil menceritakan apa yang terjadi di pasar. Abu Nawas membaca tulisan itu dan tertawa. "Kau telah belajar sesuatu yang sangat penting, Hamid. Humor adalah salah satu bentuk kecerdasan. Membuat orang lain bahagia adalah tugas mulia, dan kau melakukannya dengan cara yang sederhana namun bermakna." Hamid bertanya, "Guru, apakah aku sudah lulus?" Abu Nawas mengangguk. "Kau bukan hanya lulus, Hamid. Kau telah memahami inti dari belajar, yaitu menggunakan akalmu untuk kebaikan. Sekarang kau siap menghadapi dunia nyata." Pelajaran yang lebih dalam. Sejak itu, Hamid dikenal di seluruh Baghdad sebagai pemuda cerdas yang mampu memecahkan masalah dengan cara yang unik dan bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu mengingat pelajaran-pelajaran dari Abu Nawas. Abu Nawas sendiri merasa bangga karena Hamid menjadi bukti bahwa metode pengajarannya yang tidak biasa bisa mencetak murid yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia berkata kepada murid-muridnya yang lain, "Hamid mungkin telah lulus, tetapi kalian semua memiliki tantangan masing-masing. Ingat, kecerdasan bukanlah tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mengetahui cara berpikir dan berbuat baik." Pesan terakhir Abu Nawas. Ketika Hamid bertanya kepada Abu Nawas apa pelajaran terakhir yang harus ia pelajari dalam hidup, Abu Nawas menjawab, "Hamid, hidup adalah sekolah terbesar. Aku hanya bisa memberimu dasar, tetapi hidup akan mengajarkanmu hal-hal yang lebih besar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan gunakan akalmu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Itu adalah bentuk kecerdasan tertinggi." Hamid tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun pelajaran dengan Abu Nawas telah selesai, perjalanan belajarnya baru saja dimulai. Cerita ini menggambarkan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk memahami dunia, menyelesaikan masalah, dan membawa kebaikan kepada orang lain. Trik Abu Nawas bukan hanya soal logika, tetapi juga kebijaksanaan hidup yang membuat murid-muridnya lebih pintar dan juga lebih bijak. Pulang sebagai pahlawan kecil. Setelah Hamid lulus dari Abu Nawas, kabar tentang kecerdasannya menyebar ke seluruh pelosok Baghdad. Orang-orang mulai melihatnya sebagai penerus Abu Nawas, namun Hamid tetap rendah hati. Baginya perjalanan belajarnya baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa dunia memiliki tantangan yang lebih besar daripada sekedar teka-teki yang pernah ia pecahkan di hadapan gurunya. Ketika Hamid berjalan kembali ke kampung halamannya, ia disambut dengan penuh kebanggaan oleh keluarganya. Ibunya yang selama ini mendoakannya menangis haru. "Anakku, kau kini bukan hanya milikku, kau telah menjadi milik masyarakat, seorang yang akan membawa cahaya kebijaksanaan kemanapun kau pergi." Hamid tersenyum. "Ibu, aku hanya seorang murid yang berusaha mempraktikkan apa yang guruku ajarkan, tidak lebih. Namun,
Di dalam dirinya, Hamid tahu bahwa memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan. Tantangan dari kepala desa. Beberapa hari setelah Hamid tiba di kampung halamannya, kepala desa memanggilnya. Kepala desa berkata, "Hamid, kampung ini sedang menghadapi masalah besar. Panen kita gagal dan warga mulai kehilangan harapan. Mereka butuh pemimpin yang bisa memberi solusi." Hamid memandang kepala desa dengan penuh keyakinan. "Apa yang bisa aku lakukan, Tuan Kepala Desa?" Kepala desa menjawab, "Kau telah belajar dari Abu Nawas. Gunakan kecerdasan dan kebijaksanaanmu untuk membantu kampung ini bangkit." Hamid menerima tantangan itu. Ia mengumpulkan seluruh warga di alun-alun kampung dan berkata, "Aku tidak memiliki kekuatan ajaib, tetapi aku belajar bahwa kecerdasan adalah tentang bekerja bersama. Jika kita bersatu, kita bisa mengatasi masalah ini." Strategi Hamid. Hamid kemudian mengatur rencana. Ia membagi warga menjadi beberapa kelompok. 1. Kelompok pencari air. Mereka bertugas mencari sumber air baru karena sawah dan ladang mengering. Kelompok 2, yaitu kelompok penanam cepat panen. Hamid mengusulkan menanam tanaman yang membutuhkan waktu singkat untuk panen seperti sayuran hijau. Kelompok ketiga, yaitu kelompok pengrajin. Ia mengajarkan cara membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang ada, seperti bambu dan daun kelapa, untuk dijual di pasar Baghdad. Kelompok keempat, kelompok motivasi. Hamid meminta beberapa orang bijak di kampung untuk terus memotivasi warga agar tidak menyerah. Hamid sendiri memimpin kelompok pencari air. Ia menggunakan metode yang pernah diajarkan Abu Nawas tentang membaca tanda-tanda alam untuk menemukan sumber air. Setelah berminggu-minggu mencari, mereka menemukan sebuah mata air kecil di kaki bukit. Hamid segera memimpin warga untuk menggali dan membuat saluran air ke ladang mereka. Keajaiban dari kerja keras. Dalam waktu 3 bulan, kampung itu mulai bangkit kembali. Ladang kembali hijau, panen sayuran berhasil, dan kerajinan tangan di kampung itu menjadi terkenal di pasar Baghdad. Kepala desa memuji Hamid di hadapan seluruh warga. "Kita telah belajar bahwa kecerdasan bukan hanya milik orang-orang besar seperti Abu Nawas, tetapi juga milik kita semua jika kita bekerja bersama." Namun Hamid dengan rendah hati berkata, "Aku hanya menggunakan apa yang sudah diajarkan guruku. Semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kita bersama." Pertemuan terakhir Abu Nawas. Setahun kemudian, Hamid kembali menemui Abu Nawas untuk menceritakan apa yang telah ia lakukan. Ketika Hamid selesai bercerita, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Hamid, aku tidak terkejut dengan pencapaianmu. Aku tahu sejak awal bahwa kau memiliki potensi besar dalam dirimu. Yang membuatku bangga adalah kau tidak sombong dengan pencapaianmu. Itulah ciri orang yang benar-benar bijaksana." Hamid bertanya, "Guru, apa lagi yang harus aku pelajari?" Abu Nawas menjawab, "Hamid, pelajaran terbesar dalam hidup adalah memahami bahwa ilmu itu tidak pernah selesai. Teruslah belajar, teruslah rendah hati, dan gunakan kecerdasanmu untuk melayani orang lain. Jika kau melakukan itu, maka kau akan menjadi lebih dari sekedar muridku. Kau akan menjadi cahaya bagi dunia." Akhir yang membuka awal baru. Hamid pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah selesai. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru itulah yang membuat hidup menjadi indah. Ia terus mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan kebijaksanaan Abu Nawas tidak pernah padam. Dengan cara itu, nama Abu Nawas dan pelajarannya hidup selamanya melalui murid-muridnya yang tak terhitung jumlahnya. Hamid tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga menjadi lebih bijak, membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah tentang membawa manfaat bagi orang lain. Apakah ini akhir cerita? Tidak. Ini adalah awal dari cerita-cerita lain yang akan terus ditulis oleh mereka yang percaya pada kekuatan belajar dan berbagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam hidup, kecerdasan bukan hanya soal logika dan strategi, tetapi juga tentang empati, kerjasama, dan keberanian untuk bertindak.
demi kebaikan bersama seperti Hamid. Kita semua memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tamat. Trik Abu Nawas membuat muridnya jadi lebih pintar. Abu Nawas seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, juga dikenal sebagai seorang guru yang bijak. Banyak orang tua di Baghdad mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepada Abu Nawas karena mereka percaya bahwa tidak ada guru yang lebih pandai dalam membangun logika dan kecerdasan dibandingkan dia. Namun, Abu Nawas memiliki cara mengajar yang unik, terkadang dianggap aneh oleh sebagian orang. Suatu hari, seorang murid bernama Hamid datang kepada Abu Nawas bersama ayahnya. Abu Nawas, kata sang ayah, "Anak saya ini malas berpikir, dia sering kesulitan memahami pelajaran. Saya mohon tolong ajari dia agar menjadi lebih pintar." Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya yang tebal. "Baiklah, biarkan Hamid belajar bersamaku selama seminggu. Tapi ingat, jangan pernah menanyakan apapun tentang caraku mengajarinya sebelum waktunya." Ayah Hamid mengangguk meskipun sedikit bingung. Hari pertama, pelajaran dari sebuah tali. Pada hari pertama, Abu Nawas memberikan Hamid sebuah tali panjang dan berkata, "Hamid, tugasmu hari ini adalah membuat lingkaran sempurna menggunakan tali ini tanpa memotongnya. Jangan bertanya bagaimana caranya, pikirkan sendiri." Hamid mencoba berbagai cara, tetapi semua usahanya gagal. Ketika sore tiba, Hamid dengan wajah lesu berkata, "Guru, aku tidak bisa melakukannya." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, mari aku tunjukkan caranya." Ia mengambil tali itu, memegang kedua ujungnya, lalu menyambungkannya membentuk lingkaran sempurna. Hamid terkejut, ternyata sesederhana itu. Pelajaran pertama, kata Abu Nawas, kadang masalah terlihat sulit karena pikiranmu yang mempersulitnya. Jika kamu belajar berpikir sederhana, solusi akan datang dengan sendirinya. Hari kedua, menangkap angin. Pada hari kedua, Abu Nawas memberi Hamid sebuah botol kosong. "Hamid, tugasmu hari ini adalah menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol ini." Hamid kebingungan. Ia mencoba meniup ke dalam botol, menutupnya dengan cepat, tetapi ia tahu itu tidak benar-benar menangkap angin. Ia mencoba sepanjang hari, tetapi tetap gagal. Ketika sore tiba, Abu Nawas bertanya, "Apa yang kamu pelajari hari ini, Hamid?" Hamid menjawab, "Aku belajar bahwa menangkap angin adalah sesuatu yang mustahil, Guru." Abu Nawas tersenyum bijak. Pelajaran kedua, tidak semua tugas yang diberikan padamu harus berhasil kamu selesaikan. Terkadang yang penting adalah kamu mencoba memahami batas kemampuan manusia. Hari ketiga, menimbang bayangan. Pada hari ketiga, Abu Nawas membawa sebuah timbangan dan meminta Hamid untuk menimbang bayangan dari sebuah tongkat. Hamid mencoba mengatur tongkat itu di bawah sinar matahari, memindahkan timbangan ke berbagai sudut, tetapi ia tidak dapat menimbang bayangan tersebut. Ketika hari mulai gelap, Abu Nawas mendekatinya. "Bagaimana, Hamid?" "Guru, ini tidak mungkin, bayangan tidak memiliki berat." Abu Nawas tertawa. "Tepat sekali. Pelajaran ketiga, jangan buang waktumu pada sesuatu yang tidak memiliki esensi. Fokuslah pada hal-hal yang nyata dan bermanfaat." Hari keempat, perjalanan tanpa langkah. Pada hari keempat, Abu Nawas berkata, "Hamid, hari ini aku ingin kamu pergi sejauh mungkin tanpa melangkahkan kaki satu kali pun." Hamid termenung. Ia berpikir keras. Ia mencoba duduk di atas kain dan menyeret dirinya, tetapi itu melelahkan. Ia bahkan mencoba berguling-guling di atas tanah, tetapi tidak jauh. Ketika sore tiba, Hamid berkata, "Guru, aku tidak bisa melakukannya." Abu Nawas tersenyum dan memintanya duduk. "Hamid, aku akan menunjukkan caranya. Dengarkan aku baik-baik." Lalu Abu Nawas mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, membuat Hamid seolah-olah sedang melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Hamid tersenyum. "Aku mengerti, Guru. Perjalanan tidak selalu membutuhkan langkah. Pikiran dan imajinasi kita bisa membawa kita kemana saja." Pelajaran keempat, gunakan imajinasimu untuk melampaui batas fisikmu, kata Abu Nawas.
Hari kelima, ujian akhir. Pada hari terakhir, Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya termasuk Hamid. Ia memberikan sebuah teka-teki. Aku memiliki sebuah pintu yang hanya bisa dibuka tanpa kunci, tanpa didobrak, dan tanpa disentuh. Bagaimana caranya? Murid-murid lain mulai berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban. Namun Hamid berdiri dengan percaya diri dan berkata, "Guru, jawabannya adalah membukanya dengan pikiran kita. Sebuah pintu imajiner tidak butuh kunci untuk dibuka." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Tepat sekali Hamid. Pelajaran terakhir adalah ini. Gunakan akalmu, karena akal adalah kunci dari semua pintu yang terkunci." Setelah seminggu berlalu, Hamid kembali kepada ayahnya dengan wajah cerah dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya belajar berpikir cerdas, tetapi juga memahami nilai-nilai hidup yang mendalam. Sang ayah berkata kepada Abu Nawas, "Apa yang kau lakukan kepada anakku? Ia berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat." Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya mengajarinya satu hal, yaitu cara berpikir. Ketika seseorang tahu cara berpikir, ia akan bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini." Sejak saat itu, Hamid tumbuh menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas, dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga kebijaksanaan. Hamid dan tantangan dunia nyata. Setelah Hamid menjadi lebih percaya diri dengan kemampuannya, Abu Nawas memberinya tugas terakhir sebelum ia benar-benar dianggap lulus sebagai murid. Tugas itu sangat sederhana di permukaan, tetapi memiliki kedalaman luar biasa yang membutuhkan kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Abu Nawas berkata, "Hamid, untuk ujian terakhirmu, aku ingin kau pergi ke pasar Baghdad dan mendapatkan sesuatu yang tidak berharga, tetapi mampu membuat orang tertawa dan bahagia." Hamid mengangguk meskipun merasa bingung dengan permintaan tersebut. Di pasar Baghdad, Hamid pergi ke pasar yang ramai. Ia melihat berbagai barang yang dijual, yaitu kain sutra, rempah-rempah, perhiasan, bahkan makanan lezat. Ia berpikir keras tetapi tidak menemukan jawaban. Ketika ia berjalan-jalan di pasar, ia melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan uang untuk membeli permen. Hamid mendekati anak itu dan berkata, "Jangan menangis, aku akan membantumu." Hamid mengambil satu koin dari sakunya dan membelikan anak itu permen. Anak itu tertawa riang dan Hamid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, ia masih merasa belum menyelesaikan tugasnya. Ini terlalu sederhana, pikir Hamid. Ide cemerlang di warung kopi. Saat ia duduk merenung di sebuah warung kopi, ia mendengar percakapan dua pedagang yang sedang bercanda. Salah satu dari mereka berkata, "Kita butuh sesuatu yang lucu untuk menarik perhatian pembeli, sesuatu yang murah tapi menghibur." Tiba-tiba, Hamid mendapatkan ide. Ia mengambil selembar kertas tua dari kantongnya, menulis beberapa kalimat lucu, dan memasang kertas itu di depan warung kopi. Tulisannya berbunyi, "Masuklah jika kau ingin tertawa, tapi keluarlah jika kau ingin menangis karena kantongmu kosong." Para pelanggan yang membaca tulisan itu tertawa terbahak-bahak. Warung kopi itu pun menjadi ramai dan pemiliknya berterima kasih kepada Hamid. Hamid tersenyum. Ia sadar bahwa hal yang tampak sederhana seperti humor dan kebahagiaan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kembali ke Abu Nawas. Hamid pulang dengan membawa kertas yang berisi tulisan itu. Ia menyerahkannya kepada Abu Nawas sambil menceritakan apa yang terjadi di pasar. Abu Nawas membaca tulisan itu dan tertawa. "Kau telah belajar sesuatu yang sangat penting, Hamid. Humor adalah salah satu bentuk kecerdasan. Membuat orang lain bahagia adalah tugas mulia, dan kau melakukannya dengan cara yang sederhana namun bermakna." Hamid bertanya, "Guru, apakah aku sudah lulus?" Abu Nawas mengangguk. "Kau bukan hanya lulus, Hamid. Kau telah memahami inti dari belajar, yaitu menggunakan akalmu untuk kebaikan. Sekarang kau siap menghadapi dunia nyata." Pelajaran yang lebih dalam.
Sejak itu, Hamid dikenal di seluruh Baghdad sebagai pemuda cerdas yang mampu memecahkan masalah dengan cara yang unik dan bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu mengingat pelajaran-pelajaran dari Abu Nawas. Abu Nawas sendiri merasa bangga karena Hamid menjadi bukti bahwa metode pengajarannya yang tidak biasa bisa mencetak murid yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia berkata kepada murid-muridnya yang lain, Hamid mungkin telah lulus, tetapi kalian semua memiliki tantangan masing-masing. Ingat, kecerdasan bukanlah tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mengetahui cara berpikir dan berbuat baik. Pesan terakhir Abu Nawas. Ketika Hamid bertanya kepada Abu Nawas apa pelajaran terakhir yang harus ia pelajari dalam hidup, Abu Nawas menjawab, Hamid, hidup adalah sekolah terbesar. Aku hanya bisa memberimu dasar, tetapi hidup akan mengajarkanmu hal-hal yang lebih besar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan gunakan akalmu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Itu adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Hamid tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun pelajaran dengan Abu Nawas telah selesai, perjalanan belajarnya baru saja dimulai. Cerita ini menggambarkan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk memahami dunia, menyelesaikan masalah, dan membawa kebaikan kepada orang lain. Trik Abu Nawas bukan hanya soal logika, tetapi juga kebijaksanaan hidup yang membuat murid-muridnya lebih pintar dan juga lebih bijak. Pulang sebagai pahlawan kecil. Setelah Hamid lulus dari Abu Nawas, kabar tentang kecerdasannya menyebar ke seluruh pelosok Baghdad. Orang-orang mulai melihatnya sebagai penerus Abu Nawas, namun Hamid tetap rendah hati. Baginya perjalanan belajarnya baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa dunia memiliki tantangan yang lebih besar daripada sekedar teka-teki yang pernah ia pecahkan di hadapan gurunya. Ketika Hamid berjalan kembali ke kampung halamannya, ia disambut dengan penuh kebanggaan oleh keluarganya. Ibunya yang selama ini mendoakannya menangis haru. Anakku, kau kini bukan hanya milikku, kau telah menjadi milik masyarakat, seorang yang akan membawa cahaya kebijaksanaan kemanapun kau pergi. Hamid tersenyum. Ibu, aku hanya seorang murid yang berusaha mempraktikkan apa yang guruku ajarkan, tidak lebih. Namun, di dalam dirinya Hamid tahu bahwa memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan. Tantangan dari kepala desa. Beberapa hari setelah Hamid tiba di kampung halamannya, kepala desa memanggilnya. Kepala desa berkata, Hamid, kampung ini sedang menghadapi masalah besar. Panen kita gagal dan warga mulai kehilangan harapan. Mereka butuh pemimpin yang bisa memberi solusi. Hamid memandang kepala desa dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa aku lakukan, Tuan Kepala Desa? Kepala desa menjawab, kau telah belajar dari Abu Nawas. Gunakan kecerdasan dan kebijaksanaanmu untuk membantu kampung ini bangkit. Hamid menerima tantangan itu. Ia mengumpulkan seluruh warga di alun-alun kampung dan berkata, aku tidak memiliki kekuatan ajaib, tetapi aku belajar bahwa kecerdasan adalah tentang bekerja bersama. Jika kita bersatu, kita bisa mengatasi masalah ini. Strategi Hamid. Hamid kemudian mengatur rencana. Ia membagi warga menjadi beberapa kelompok. 1. Kelompok pencari air. Mereka bertugas mencari sumber air baru karena sawah dan ladang mengering. Kelompok 2, yaitu kelompok penanam cepat panen. Hamid mengusulkan menanam tanaman yang membutuhkan waktu singkat untuk panen seperti sayuran hijau. Kelompok ketiga, yaitu kelompok pengrajin. Ia mengajarkan cara membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang ada, seperti bambu dan daun kelapa, untuk dijual di pasar Baghdad. Kelompok keempat, kelompok motivasi. Hamid meminta beberapa orang bijak di kampung untuk terus memotivasi warga agar tidak menyerah. Hamid sendiri memimpin kelompok pencari air. Ia menggunakan metode yang pernah diajarkan Abu Nawas tentang membaca tanda-tanda alam untuk menemukan sumber air. Setelah berminggu-minggu mencari, mereka menemukan sebuah mata air kecil di kaki bukit. Hamid segera memimpin warga untuk menggali dan membuat saluran air ke ladang mereka. Keajaiban dari kerja keras. Dalam waktu 3 bulan, kampung itu mulai bangkit kembali. Ladang kembali hijau, panen sayuran berhasil.
dan kerajinan tangan di kampung itu menjadi terkenal di pasar Badat. Kepala desa memuji Hamid di hadapan seluruh warga. Kita telah belajar bahwa kecerdasan bukan hanya milik orang-orang besar seperti Abu Nawas, tetapi juga milik kita semua jika kita bekerja bersama. Namun Hamid dengan rendah hati berkata, "Aku hanya menggunakan apa yang sudah diajarkan guruku. Semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kita bersama." Pertemuan terakhir Abu Nawas. Setahun kemudian, Hamid kembali menemui Abu Nawas untuk menceritakan apa yang telah ia lakukan. Ketika Hamid selesai bercerita, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Hamid, aku tidak terkejut dengan pencapaianmu. Aku tahu sejak awal bahwa kau memiliki potensi besar dalam dirimu. Yang membuatku bangga adalah kau tidak sombong dengan pencapaianmu. Itulah ciri orang yang benar-benar bijaksana." Hamid bertanya, "Guru, apa lagi yang harus aku pelajari?" Abu Nawas menjawab, "Hamid, pelajaran terbesar dalam hidup adalah memahami bahwa ilmu itu tidak pernah selesai. Teruslah belajar, teruslah rendah hati, dan gunakan kecerdasanmu untuk melayani orang lain. Jika kau melakukan itu, maka kau akan menjadi lebih dari sekedar muridku. Kau akan menjadi cahaya bagi dunia." Akhir yang membuka awal baru. Hamid pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah selesai. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru itulah yang membuat hidup menjadi indah. Ia terus mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan kebijaksanaan Abu Nawas tidak pernah padam. Dengan cara itu, nama Abu Nawas dan pelajarannya hidup selamanya melalui murid-muridnya yang tak terhitung jumlahnya. Hamid tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga menjadi lebih bijak, membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah tentang membawa manfaat bagi orang lain. Apakah ini akhir cerita? Tidak. Ini adalah awal dari cerita-cerita lain yang akan terus ditulis oleh mereka yang percaya pada kekuatan belajar dan berbagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam hidup, kecerdasan bukan hanya soal logika dan strategi, tetapi juga tentang empati, kerjasama, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan bersama seperti Hamid. Kita semua memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tamat. Trik Abu Nawas membuat muridnya jadi lebih pintar. Abu Nawas seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, juga dikenal sebagai seorang guru yang bijak. Banyak orang tua di Baghdad mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepada Abu Nawas karena mereka percaya bahwa tidak ada guru yang lebih pandai dalam membangun logika dan kecerdasan dibandingkan dia. Namun, Abu Nawas memiliki cara mengajar yang unik, terkadang dianggap aneh oleh sebagian orang. Suatu hari seorang murid bernama Hamid datang kepada Abu Nawas bersama ayahnya. "Abu Nawas," kata sang ayah, "anak saya ini malas berpikir. Dia sering kesulitan memahami pelajaran. Saya mohon tolong ajari dia agar menjadi lebih pintar." Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya yang tebal. "Baiklah, biarkan Hamid belajar bersamaku selama seminggu. Tapi ingat, jangan pernah menanyakan apapun tentang caraku mengajarinya sebelum waktunya." Ayah Hamid mengangguk meskipun sedikit bingung. Hari pertama, pelajaran dari sebuah tali. Pada hari pertama, Abu Nawas memberikan Hamid sebuah tali panjang dan berkata, "Hamid, tugasmu hari ini adalah membuat lingkaran sempurna menggunakan tali ini tanpa memotongnya. Jangan bertanya bagaimana caranya, pikirkan sendiri." Hamid mencoba berbagai cara, tetapi semua usahanya gagal. Ketika sore tiba, Hamid dengan wajah lesu berkata, "Guru, aku tidak bisa melakukannya." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, mari aku tunjukkan caranya." Ia mengambil tali itu, memegang kedua ujungnya, lalu menyambungkannya membentuk lingkaran sempurna. Hamid terkejut, ternyata sesederhana itu. Pelajaran pertama, kata Abu Nawas, "kadang masalah terlihat sulit karena pikiranmu yang mempersulitnya. Jika kamu belajar berpikir sederhana, solusi akan datang dengan sendirinya." Hari kedua, menangkap angin.
Pada hari kedua, Abu Nawas memberi Hamid sebuah botol kosong. Hamid, tugasmu hari ini adalah menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol ini. Hamid kebingungan. Ia mencoba meniup ke dalam botol, menutupnya dengan cepat, tetapi ia tahu itu tidak benar-benar menangkap angin. Ia mencoba sepanjang hari, tetapi tetap gagal. Ketika sore tiba, Abu Nawas bertanya, "Apa yang kamu pelajari hari ini, Hamid?" Hamid menjawab, "Aku belajar bahwa menangkap angin adalah sesuatu yang mustahil, Guru." Abu Nawas tersenyum bijak. Pelajaran kedua, tidak semua tugas yang diberikan padamu harus berhasil kamu selesaikan. Terkadang yang penting adalah kamu mencoba memahami batas kemampuan manusia. Hari ketiga, menimbang bayangan. Pada hari ketiga, Abu Nawas membawa sebuah timbangan dan meminta Hamid untuk menimbang bayangan dari sebuah tongkat. Hamid mencoba mengatur tongkat itu di bawah sinar matahari, memindahkan timbangan ke berbagai sudut, tetapi ia tidak dapat menimbang bayangan tersebut. Ketika hari mulai gelap, Abu Nawas mendekatinya. "Bagaimana, Hamid?" "Guru, ini tidak mungkin, bayangan tidak memiliki berat." Abu Nawas tertawa. "Tepat sekali. Pelajaran ketiga, jangan buang waktumu pada sesuatu yang tidak memiliki esensi. Fokuslah pada hal-hal yang nyata dan bermanfaat." Hari keempat, perjalanan tanpa langkah. Pada hari keempat, Abu Nawas berkata, "Hamid, hari ini aku ingin kamu pergi sejauh mungkin tanpa melangkahkan kaki satu kali pun." Hamid termenung. Ia berpikir keras. Ia mencoba duduk di atas kain dan menyeret dirinya, tetapi itu melelahkan. Ia bahkan mencoba berguling-guling di atas tanah, tetapi tidak jauh. Ketika sore tiba, Hamid berkata, "Guru, aku tidak bisa melakukannya." Abu Nawas tersenyum dan memintanya duduk. "Hamid, aku akan menunjukkan caranya. Dengarkan aku baik-baik." Lalu Abu Nawas mulai menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, membuat Hamid seolah-olah sedang melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Hamid tersenyum. "Aku mengerti, Guru. Perjalanan tidak selalu membutuhkan langkah. Pikiran dan imajinasi kita bisa membawa kita kemana saja." Pelajaran keempat, gunakan imajinasimu untuk melampaui batas fisikmu, kata Abu Nawas. Hari kelima, ujian akhir. Pada hari terakhir, Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya, termasuk Hamid. Ia memberikan sebuah teka-teki. "Aku memiliki sebuah pintu yang hanya bisa dibuka tanpa kunci, tanpa didobrak, dan tanpa disentuh. Bagaimana caranya?" Murid-murid lain mulai berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban. Namun Hamid berdiri dengan percaya diri dan berkata, "Guru, jawabannya adalah membukanya dengan pikiran kita. Sebuah pintu imajiner tidak butuh kunci untuk dibuka." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Tepat sekali, Hamid. Pelajaran terakhir adalah ini. Gunakan akalmu, karena akal adalah kunci dari semua pintu yang terkunci." Setelah seminggu berlalu, Hamid kembali kepada ayahnya dengan wajah cerah dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya belajar berpikir cerdas, tetapi juga memahami nilai-nilai hidup yang mendalam. Sang ayah berkata kepada Abu Nawas, "Apa yang kau lakukan kepada anakku? Ia berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat." Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya mengajarinya satu hal, yaitu cara berpikir. Ketika seseorang tahu cara berpikir, ia akan bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini." Sejak saat itu, Hamid tumbuh menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas, dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga kebijaksanaan. Hamid dan tantangan dunia nyata. Setelah Hamid menjadi lebih percaya diri dengan kemampuannya, Abu Nawas memberinya tugas terakhir sebelum ia benar-benar dianggap lulus sebagai murid. Tugas itu sangat sederhana di permukaan, tetapi memiliki kedalaman luar biasa yang membutuhkan kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Abu Nawas berkata, "Hamid, untuk ujian terakhirmu, aku ingin kau pergi ke pasar Baghdad dan mendapatkan sesuatu yang tidak berharga, tetapi mampu membuat orang tertawa dan bahagia." Hamid mengangguk meskipun merasa bingung dengan permintaan tersebut. Di pasar Baghdad.
Hamid pergi ke pasar yang ramai. Ia melihat berbagai barang yang dijual, yaitu kain sutra, rempah-rempah, perhiasan, bahkan makanan lezat. Ia berpikir keras tetapi tidak menemukan jawaban. Ketika ia berjalan-jalan di pasar, ia melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan uang untuk membeli permen. Hamid mendekati anak itu dan berkata, "Jangan menangis, aku akan membantumu." Hamid mengambil satu koin dari sakunya dan membelikan anak itu permen. Anak itu tertawa riang dan Hamid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, ia masih merasa belum menyelesaikan tugasnya. Ini terlalu sederhana, pikir Hamid. Ide cemerlang di warung kopi. Saat ia duduk merenung di sebuah warung kopi, ia mendengar percakapan dua pedagang yang sedang bercanda. Salah satu dari mereka berkata, "Kita butuh sesuatu yang lucu untuk menarik perhatian pembeli, sesuatu yang murah tapi menghibur." Tiba-tiba, Hamid mendapatkan ide. Ia mengambil selembar kertas tua dari kantongnya, menulis beberapa kalimat lucu, dan memasang kertas itu di depan warung kopi. Tulisannya berbunyi, "Masuklah jika kau ingin tertawa, tapi keluarlah jika kau ingin menangis karena kantongmu kosong." Para pelanggan yang membaca tulisan itu tertawa terbahak-bahak. Warung kopi itu pun menjadi ramai dan pemiliknya berterima kasih kepada Hamid. Hamid tersenyum. Ia sadar bahwa hal yang tampak sederhana seperti humor dan kebahagiaan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kembali ke Abu Nawas. Hamid pulang dengan membawa kertas yang berisi tulisan itu. Ia menyerahkannya kepada Abu Nawas sambil menceritakan apa yang terjadi di pasar. Abu Nawas membaca tulisan itu dan tertawa. "Kau telah belajar sesuatu yang sangat penting, Hamid. Humor adalah salah satu bentuk kecerdasan. Membuat orang lain bahagia adalah tugas mulia, dan kau melakukannya dengan cara yang sederhana namun bermakna." Hamid bertanya, "Guru, apakah aku sudah lulus?" Abu Nawas mengangguk. "Kau bukan hanya lulus, Hamid. Kau telah memahami inti dari belajar, yaitu menggunakan akalmu untuk kebaikan. Sekarang kau siap menghadapi dunia nyata." Pelajaran yang lebih dalam. Sejak itu, Hamid dikenal di seluruh Baghdad sebagai pemuda cerdas yang mampu memecahkan masalah dengan cara yang unik dan bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu mengingat pelajaran-pelajaran dari Abu Nawas. Abu Nawas sendiri merasa bangga karena Hamid menjadi bukti bahwa metode pengajarannya yang tidak biasa bisa mencetak murid yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia berkata kepada murid-muridnya yang lain, "Hamid mungkin telah lulus, tetapi kalian semua memiliki tantangan masing-masing. Ingat, kecerdasan bukanlah tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mengetahui cara berpikir dan berbuat baik." Pesan terakhir Abu Nawas. Ketika Hamid bertanya kepada Abu Nawas apa pelajaran terakhir yang harus ia pelajari dalam hidup, Abu Nawas menjawab, "Hamid, hidup adalah sekolah terbesar. Aku hanya bisa memberimu dasar, tetapi hidup akan mengajarkanmu hal-hal yang lebih besar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan gunakan akalmu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Itu adalah bentuk kecerdasan tertinggi." Hamid tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun pelajaran dengan Abu Nawas telah selesai, perjalanan belajarnya baru saja dimulai. Cerita ini menggambarkan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk memahami dunia, menyelesaikan masalah, dan membawa kebaikan kepada orang lain. Trik Abu Nawas bukan hanya soal logika, tetapi juga kebijaksanaan hidup yang membuat murid-muridnya lebih pintar dan juga lebih bijak. Pulang sebagai pahlawan kecil. Setelah Hamid lulus dari Abu Nawas, kabar tentang kecerdasannya menyebar ke seluruh pelosok Baghdad. Orang-orang mulai melihatnya sebagai penerus Abu Nawas. Namun, Hamid tetap rendah hati. Baginya perjalanan belajarnya baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa dunia memiliki tantangan yang lebih besar daripada sekedar teka-teki yang pernah ia pecahkan di hadapan gurunya. Ketika Hamid berjalan kembali ke kampung halamannya, ia disambut dengan penuh kebanggaan oleh keluarganya. Ibunya yang selama ini mendoakannya menangis haru.
Anakku, kau kini bukan hanya milikku, kau telah menjadi milik masyarakat, seorang yang akan membawa cahaya kebijaksanaan kemanapun kau pergi. Hamid tersenyum. Ibu, aku hanya seorang murid yang berusaha mempraktikkan apa yang guruku ajarkan, tidak lebih. Namun, di dalam dirinya Hamid tahu bahwa memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan. Tantangan dari kepala desa. Beberapa hari setelah Hamid tiba di kampung halamannya, kepala desa memanggilnya. Kepala desa berkata, Hamid, kampung ini sedang menghadapi masalah besar. Panen kita gagal dan warga mulai kehilangan harapan. Mereka butuh pemimpin yang bisa memberi solusi. Hamid memandang kepala desa dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa aku lakukan, Tuan Kepala Desa? Kepala desa menjawab, kau telah belajar dari Abu Nawas. Gunakan kecerdasan dan kebijaksanaanmu untuk membantu kampung ini bangkit. Hamid menerima tantangan itu. Ia mengumpulkan seluruh warga di alun-alun kampung dan berkata, aku tidak memiliki kekuatan ajaib, tetapi aku belajar bahwa kecerdasan adalah tentang bekerja bersama. Jika kita bersatu, kita bisa mengatasi masalah ini. Strategi Hamid. Hamid kemudian mengatur rencana. Ia membagi warga menjadi beberapa kelompok. 1. Kelompok pencari air. Mereka bertugas mencari sumber air baru karena sawah dan ladang mengering. Kelompok 2, yaitu kelompok penanam cepat panen. Hamid mengusulkan menanam tanaman yang membutuhkan waktu singkat untuk panen seperti sayuran hijau. Kelompok ketiga, yaitu kelompok pengrajin. Ia mengajarkan cara membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang ada, seperti bambu dan daun kelapa, untuk dijual di pasar Badat. Kelompok keempat, kelompok motivasi. Hamid meminta beberapa orang bijak di kampung untuk terus memotivasi warga agar tidak menyerah. Hamid sendiri memimpin kelompok pencari air. Ia menggunakan metode yang pernah diajarkan Abu Nawas tentang membaca tanda-tanda alam untuk menemukan sumber air. Setelah berminggu-minggu mencari, mereka menemukan sebuah mata air kecil di kaki bukit. Hamid segera memimpin warga untuk menggali dan membuat saluran air ke ladang mereka. Keajaiban dari kerja keras. Dalam waktu 3 bulan, kampung itu mulai bangkit kembali. Ladang kembali hijau, panen sayuran berhasil, dan kerajinan tangan di kampung itu menjadi terkenal di pasar Badat. Kepala desa memuji Hamid di hadapan seluruh warga. Kita telah belajar bahwa kecerdasan bukan hanya milik orang-orang besar seperti Abu Nawas, tetapi juga milik kita semua jika kita bekerja bersama. Namun Hamid dengan rendah hati berkata, aku hanya menggunakan apa yang sudah diajarkan guruku. Semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Pertemuan terakhir Abu Nawas. Setahun kemudian, Hamid kembali menemui Abu Nawas untuk menceritakan apa yang telah ia lakukan. Ketika Hamid selesai bercerita, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Hamid, aku tidak terkejut dengan pencapaianmu. Aku tahu sejak awal bahwa kau memiliki potensi besar dalam dirimu. Yang membuatku bangga adalah kau tidak sombong dengan pencapaianmu. Itulah ciri orang yang benar-benar bijaksana. Hamid bertanya, guru apa lagi yang harus aku pelajari? Abu Nawas menjawab, Hamid, pelajaran terbesar dalam hidup adalah memahami bahwa ilmu itu tidak pernah selesai. Teruslah belajar, teruslah rendah hati, dan gunakan kecerdasanmu untuk melayani orang lain. Jika kau melakukan itu, maka kau akan menjadi lebih dari sekedar muridku. Kau akan menjadi cahaya bagi dunia. Akhir yang membuka awal baru. Hamid pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah selesai. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru itulah yang membuat hidup menjadi indah. Ia terus mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan kebijaksanaan Abu Nawas tidak pernah padam. Dengan cara itu, nama Abu Nawas dan pelajarannya hidup selamanya, melalui murid-muridnya yang tak terhitung jumlahnya. Hamid tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga menjadi lebih bijak, membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah tentang membawa manfaat bagi orang lain. Apakah ini akhir cerita? Tidak.
Ini adalah awal dari cerita-cerita lain yang akan terus ditulis oleh mereka yang percaya pada kekuatan belajar dan berbagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam hidup, kecerdasan bukan hanya soal logika dan strategi, tetapi juga tentang empati, kerjasama, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan bersama seperti Hamid. Kita semua memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tamat.